Ya, selamat sore juga untuk Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang mengikuti studi Kristen Areopagus pada hari ini melalui live streaming di YouTube MRI Depok. Ya, kita bersyukur untuk sore hari ini saudara dan saya masuk kepada tema yang terakhir dari tema besar Heart Saying of Jesus. Ya, saudara, ini kita bersyukur karena saya kira ini ada beberapa hal, ada banyak yang disebut sebagai perkataan-perkataan Kristus yang sulit di dalam 4 Injil, dan saudara punya kesempatan untuk belajar 4 sampai hari ini. Kemudian nanti di mulai masuk kepada bulan Maret, saudara dan saya akan masuk kepada tema-tema yang mempersiapkan kita untuk menikmati apa yang disebut sebagai Jumat Agung dan Paskah. Tema-tema itu berbicara mengenai kehidupan Kristus atau perjalanan Yesus, mulai dari perjalanan menuju ke Yerusalem sampai dengan percakapan-percakapan di sekitar hari di mana dia ditangkap, dan kemudian itu semua akan memuncak pada tanggal 2 April di dalam persiapan kita, baik itu mulai dari hari Jumat Agung, SKA sampai dengan hari Minggunya. Jadi akan ada 3 PA berturut-turut pada saat Paskah nanti. Jadi kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan sampai dengan hari ini. Kiranya Tuhan memimpin saudara dan saya sehingga segala sesuatu yang kita pelajari itu kemudian bisa menjadi hal yang berharga bagi kita. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk begitu banyak kebaikan yang telah diberikan kepada kami. Pada hari ini kami sekali lagi menikmati kebaikan Tuhan, di mana kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami ketika kami bergumul dengan firman Tuhan. Ketika kami membaca, ketika kami memikirkannya. Kiranya Tuhan memberkati baik hamba Tuhan yang memberikan penjelasan maupun jemaat yang mendengarkannya. Di dalam diskursus kami, di dalam percakapan kami pun, biarlah Tuhan hadir sehingga percakapan ini boleh menjadi berkat yang mempertumbuhkan kami. Kami minta kiranya Allah Roh Kudus hadir dan beranugerah berbelas kasihan bagi kami. Dia yang memberi firman menjadi Allah yang sama, yang membuka pikiran supaya kami mengerti firman, yang menggerakkan hati supaya kami melekat kepada kebenaran firman Allah dan mengubah kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut firman Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, hari ini saudara dan saya akan membahas satu kalimat Kristus yang bagi saya istilah heart saying di situ itu bisa tepat saudara dan saya terjemahkan bukan hanya sebuah perkataan yang sulit atau kalimat-kalimat yang sulit, tetapi juga kalimat yang keras. Saya mau mengajak saudara untuk melihat 2 bagian firman Tuhan yang hari ini banyak saudara dan saya renungkan adalah dari Matius pasal yang ke-5. Konteksnya adalah percakapan di dalam konteks kekudusan perkawinan, kira-kira sedemikian. Tetapi nanti saudara dan saya juga bisa lihat bahwa di dalam konteks penyesatan pun Kristus membicarakan kalimat yang sama atau kalimat yang serupa setidaknya. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-5. Ayat yang ke-27 sampai dengan 30 kita baca bergantian. Saya 27, saudara 28, seterusnya sampai 30. Matius pasal yang ke-5. Ini adalah konteksnya adalah khotbah di bukit. Kamu telah mendengar firman, jangan bersinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Sama-sama. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Saudara, ini konteksnya kalau saudara lihat nanti masuk kepada ayat 31 sampai 32 ini berbicara mengenai apa yang disebut sebagai pernikahan, lalu kemudian bicara mengenai perceraian. Jadi ini bicara mengenai relasi perkawinan lalu kemudian persinahan. Jadi konteksnya adalah yang sedemikian. Nah, mari kita lihat di dalam Matius pasal 18. Di dalam pasal yang ke-18 kita baca bersama-sama ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Matius 18 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. Konteksnya adalah penyesatan. 2, 3. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang dan daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu untuk masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata 2. Saudara, ini bagian firman Tuhan yang sekali lagi menurut saya bukan hanya sekedar perkataan yang
sulit, tetapi juga sebuah perkataan atau ucapan Kristus yang sangat keras ketika dia mengajar dan mendidik jemaatnya. Secara khusus bagi saya ini berbicara mengenai jemaat. Mengapa? Karena percakapan ini adalah konteksnya. Kalau saudara lihat di dalam khotbah di bukit, maka saudara akan menemukan bahwa percakapan ini adalah percakapan di dalam konteks khotbah di bukit. Mari kita lihat sebentar pasal 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka. Subjek yang dihadapi oleh Yesus Kristus untuk diajar di sini bukan lagi orang banyak, tetapi murid-murid. Ini adalah sebuah percakapan khusus antara Yesus dengan murid-murid, sehingga para penafsir memberikan pendapat bahwa ini berbicara mengenai khotbah di bukit, sebenarnya berbicara mengenai karakteristik kehidupan orang Kristen. Sekali lagi, ini berbicara mengenai karakteristik kehidupan Kristen. Nah, setelah itu pasal yang kelima sampai dengan pasal yang ketujuh, jika saudara dan saya kemudian memperhatikan dan mengamati dengan baik, maka saudara dan saya akan menemukan ada begitu banyak pengajaran yang Yesus berikan, dan jika saudara dan saya menghidupinya, maka pengajaran-pengajaran Kristus ini akan membangkitkan atau menghasilkan semacam karakteristik kehidupan Kristen yang sangat agung. Nah, hari ini saudara dan saya membahas salah satu daripada sekian banyak hal yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan sebelum itu saya mau tetap mengajak saudara untuk melihat bahwa konteksnya sekali lagi adalah khotbah di bukit. Khotbah di bukit adalah pengajaran khusus bagi murid-murid Kristus. Ini berbicara mengenai karakter pengikut Kristus. Ini adalah karakter yang seharusnya ada di dalam kehidupan orang percaya. Ini bukan hanya sekedar pengajaran bagi semua orang. Mudah kalau saudara saya bilang itu untuk semua orang. Betul, ini dituntut untuk semua orang. Namun mau tidak mau, ketika saudara dan saya menyebut kita atau diri kita sebagai orang Kristen, karakter yang diajarkan oleh Kristus di dalam pasal 5 sampai dengan pasal 7 adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ditemukan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen atau pengikut Yesus Kristus. Nah, di dalam konteks yang saudara dan saya baca juga, kalau kita lihat nanti sekarang, setelah kita masuk di dalam pasal yang ke-5 ayat 1, kita menemukan itu khusus untuk Yesus Kristus, untuk Kristen. Sekarang Yesus Kristus mengajar, kalau kita lihat teks yang kita baca, konteksnya ada di dalam ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Itu berbicara mengenai apa? Dimulai dengan percakapan Yesus Kristus, dan Yesus Kristus mengajarkan kepada orang percaya hari itu, kepada murid-murid mengenai relasi dia dengan hukum Taurat. Jadi saudara bisa lihat ya, yang pertama di dalam konteks besarnya adalah berbicara mengenai karakter Kristen. Di dalam pembicaraan mengenai karakter Kristen ini, Yesus mengajarkan mengenai relasi dia atau hubungan dia dengan hukum Taurat. Bagaimana dia bersikap terhadap hukum Taurat. Ketika Yesus datang dan kemudian dia berlawanan dengan tafsiran atau ajaran orang Farisi, berlawanan dengan apa yang disebut sebagai pengajaran dan tradisi yang diajarkan oleh Farisi dan ahli Taurat yang bersifat legalis, orang bisa berpikir bahwa Yesus Kristus sementara mengajarkan sesuatu. Sekali lagi, orang bisa berpikir bahwa Yesus Kristus sementara mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum-hukum yang ada di dalam Perjanjian Lama. Seolah-olah Yesus datang untuk mengakhiri Perjanjian Lama. Yesus datang untuk mengganti Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Hari ini kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan di dalam gereja, kita juga masih menemukan orang-orang yang berpikir bahwa Perjanjian Lama itu sama sekali sudah tidak berlaku lagi, sudah tergantikan dengan Perjanjian yang baru. Jadi Perjanjian Baru adalah pengganti bagi Perjanjian Lama, sehingga Perjanjian Lama sama sekali sudah tidak berlaku sama sekali. Saudara, ketika Yesus mengajarkan atau Yesus berbicara di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18, saudara dan saya akan menemukan bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan, bukan untuk menyingkirkan hukum Taurat, atau di dalam konteks percakapan itu Perjanjian Lama. Bapak Ibu dan saya perlu melihat apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kita harus memperhatikan di dalam pembacaan kita terhadap semua hukum Tuhan, termasuk hukum Taurat, antara apa yang tertulis dan kemudian spirit yang ada di belakangnya. Orang-orang Yahudi itu memperhatikan huruf atau apa yang tertulis di sana, tetapi mereka gagal untuk memperhatikan apa yang disebut sebagai spirit, sesuatu yang tidak kelihatan di balik hal-hal yang tertulis. Yesus mempersoalkan ini. Yesus tidak sementara menyingkirkan apa yang disebut sebagai hukum Taurat. Oleh karena itu mari kita lihat ayat 17 dan 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.
Yesus datang dan kemudian dia bilang, saya tidak meniadakan hukum Taurat kok. Sehingga saya mesti bisa katakan juga hari ini bahwa kalau kita mengasumsikan bahwa perjanjian lama otomatis tersingkirkan, otomatis tergantikan oleh kehadiran Kristus dan perjanjian baru, maka saudara dan saya sementara bertentangan dengan ayat 17 Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima mengatakan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Mengapa? Karena Taurat itu sebagian atau beberapa hal terkait dengan hukum seremonial dan hukum sipil itu memang sudah nggak berlaku lagi. Namun tetap di dalam hukum yang disebut sebagai hukum seremonial dan hukum yang disebut sebagai hukum sipil yang hari ini berdasarkan huruf tidak berlaku lagi, saudara dan saya tetap bisa menemukan prinsip di dalamnya yang berlaku kekal. Hukum Taurat mengajarkan kepada saudara dan saya mengenai relasi umat Allah dengan Allahnya. Seluruh hukum Taurat perjanjian lama mengajarkan kepada saudara dan saya mengenai mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dengan demikian maka prinsip ini masih berlaku hingga saat ini. Yesus datang, dia tidak meniadakan prinsip kekal ini. Di dalam ayat 18 dia bilang bahwa karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Bukankah tadi saya bilang bahwa hal-hal yang bersifat seremonial dan hal-hal yang bersifat hukum sipil sudah tidak berlaku lagi, sudah tidak bisa lagi diterapkan hari ini. Tetapi Yesus bilang dia tidak meniadakan satu iota pun. Satu yot adalah yot adalah huruf yang terkecil di dalam konteks kehidupan penulisan atau huruf-huruf Ibrani. Satu yang terkecil ini pun tidak akan hilang. Sampai kapan? Sampai Allah datang gitu, atau waktu dia datang yang kedua kali. Sampai akhir zaman ini nggak akan berakhir. Bicara mengenai prinsip-prinsip kekal di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama yang tidak mungkin bisa berakhir. Dan salah satu saya kira, kalau saudara lihat di dalam perjanjian baru percakapan mengenai inti hukum Taurat, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, itu diajarkan oleh seluruh hukum Taurat. Dan itu tidak boleh berakhir. Sampai kapanpun, bahkan ketika saudara dan saya ada di dalam kerajaan sorga, prinsip ini masih berlaku hingga saat ini. Maka Yesus tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat. Prinsip-prinsip kekal, ajaran-ajaran yang kekal terkait relasi antara Allah dengan manusia masih bertahan hingga saat ini. Oleh karena itu maka saudara menemukan Yesus masih berbicara mengenai misalnya hukum moral itu jangan membunuh, jangan berzinah. Hari ini Yesus kita bahas mengenai hal itu dan kita menemukan Yesus kemudian memberi tafsiran yang tepat. Ini berkaitan dengan apa yang Yesus katakan. Aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi aku datang untuk menggenapi Taurat. Apa maksudnya Yesus ketika dia berkata aku datang untuk menggenapi Taurat? Yang pertama, Yesus adalah pribadi yang hadir di dalam dunia untuk menggenapi nubuat hukum Taurat. Di dalam perjanjian lama yang disebut sebagai Taurat oleh orang Yahudi. Ada banyak nubuat mengenai Mesias dan tepat Yesus datang dan menggenapi seluruh nubuat itu. Semua nubuat mesianik mengenai Kristus digenapi oleh Yesus Kristus. Maka dia bilang aku datang untuk menggenapi Taurat. Tetapi menggenapi Taurat juga berarti mentaati. Yesus melawan tradisi Yahudi, itu adalah tindakannya dia untuk melawan tradisi yang salah, yang tidak sesuai dengan spirit hukum Taurat. Dia melawan tradisi itu, namun setelah dia menafsir dengan benar, maka apa yang dia lakukan? Dia mentaati hukum itu, dia mengerjakannya. Dia adalah Allah, dia ada di atas hukum. Tetapi pada saat yang sama dia adalah manusia. Sebagai manusia, dia menjalani apa yang tertulis di dalam hukum Taurat, disunat pada hari yang ke-7. Dia menjalankan juga hal-hal yang berkaitan dengan tradisi Yahudi. Pergi ke Yerusalem, dia belajar, duduk di kaki imam, duduk di kaki orang-orang yang terpelajar dalam konteks orang Yahudi dan belajar firman Allah. Allah sang pemberi firman ketika dia menjadi manusia, dia belajar firman Allah. Maka saudara dan saya bisa lihat dia tunduk kepada hukum. Mungkin sedikit aplikasi bagi saudara dan saya, kalau Yesus jadi manusia, Allah jadi manusia dan dia belajar, apalagi saudara dan saya manusia yang gak pernah jadi Allah. Mau tidak mau saudara saya tidak punya pilihan yang lain kecuali tunduk kepada hukum Taurat dan belajar kebenaran firman Allah. Kedekatan kita dengan Tuhan tidak membuat saudara dan saya kemudian tidak perlu belajar. Justru kedekatan kita dengan Tuhan mendorong kita untuk makin belajar untuk mengenal Tuhan. Yesus Kristus di dalam Lukas pasal yang kedua 2 kali dikatakan bahwa dia bertumbuh. Istilah bertumbuh di situ mengacu kepada pertumbuhan secara fisik, namun juga pertumbuhan secara spiritual. Lalu kemudian setelah itu mulai bercerita mengenai dia yang berumur 12 tahun di bait Allah. Tetapi yang saya mau tegaskan di sini adalah dia bukan hanya menggenapi nubuat hukum Taurat, tetapi dia menggenapi tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Oleh karena itu maka dia bisa menjadi pengganti bagi saudara dan saya. Dia disebut sebagai Adam yang kedua. Adam yang pertama gagal untuk mentaati hukum-hukum Allah.
Kristus menjadi perwakilan umat pilihan Allah dan dia tidak gagal di dalam mentaati tuntutan-tuntutan Allah. Aku datang untuk menggenapi Taurat. Dia datang untuk menggenapi Taurat, itu juga berarti bahwa dia adalah puncak dari pemberitaan perjanjian lama. Hal-hal yang masih kurang jelas dalam perjanjian lama, tipos dan seterusnya, itu kemudian tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Hal yang tidak clear, hal-hal yang mungkin masih kurang jelas di dalam perjanjian lama, ketika Yesus datang, Yesus kemudian membuat semuanya itu kemudian menjadi jelas. Bukan cuma itu, dia menafsir Taurat dengan menunjukkan makna yang sesungguhnya. Bukan hanya yang tertulis, tetapi spirit di balik apa yang tertulis itu. Maka menggenapi Taurat juga berarti memberi, berotoritas untuk memberikan tafsiran yang paling benar. Semua saudara dan saya hari ini adalah pembaca Alkitab sekaligus penafsir. Karena ketika kita membaca, pasti kita menafsir. Kita tidak membaca dengan pikiran kosong. Tetapi yang paling berotoritas untuk memberikan tafsiran yang paling tepat terhadap perjanjian lama dan perjanjian baru adalah Kristus itu sendiri. Dan ketika dia datang, dia memberikan tafsiran yang paling tepat. Misalnya dalam perdebatan mengenai tradisi Sabat, dia bilang anak manusia berkuasa atas hari Sabat. Artinya dia yang paling berotoritas untuk menafsirkan apa itu Sabat. Kalau mau memahami Sabat, maka pahamilah berdasarkan interpretasi Yesus Kristus. Nah, Yesus mengatakan bahwa dia tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi dia memberi tafsiran yang benar, lalu kemudian dia menggenapi semua itu. Ada sejumlah implikasi sebelum saudara dan saya masuk kepada inti daripada pembahasan kita hari ini. Yang pertama, saudara bisa lihat bahwa hidup dan pelayanan Yesus Kristus menunjukkan keselarasan dengan Taurat. Ketika Yesus Kristus datang berinkarnasi menjadi manusia untuk menebus saudara dan saya, sekaligus menjadi teladan bagi saudara dan saya. Dia hidup berpadanan dengan hukum Taurat. Dia hidup selaras dengan Taurat yang adalah firman Allah. Dia tidak menunjukkan perlawanan. Dia melawan tradisi yang bertentangan dengan Taurat, tetapi dia menghidupi kehidupan yang selaras dengan Taurat setelah ditafsir dengan benar. Saudara dan saya bisa berkata bahwa Kristus berdiri, Kristus berpegang pada Taurat sebagai firman Allah yang kekal. Lalu bagaimana saudara dan saya? Kalau Yesus jadi manusia, dia hidup selaras dengan kebenaran firman Allah, maka saudara dan saya tidak punya pilihan yang lain. Perjuangan saudara dan saya itu makin lama menjadi makin serupa dengan Kristus. Khotbah saya minggu yang lalu. Ini perjuangan kita. Ini ciri pertumbuhan iman. Bertumbuh berarti menjadi serupa dengan Kristus. Makin lama makin bergerak menuju ke arah terang itu. Allah sebagai terang, Kristus sebagai terang. Sehingga mau tidak mau, saudara dan saya perlu meneladani Kristus pula di titik ini. Hidup selaras dengan kebenaran firman Allah. Berdiri dan berpegang kepada kebenaran firman Allah. Maka kita juga bisa lihat bahwa Matius pasal yang kelima, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-48 menekankan beberapa hal. Pertama, bagian ini sementara menekankan kehidupan Kristen yang berpadanan dengan Taurat. Setelah saudara dan saya memahami dan menginterpretasinya dengan benar. Ketaatan kepada Taurat itu tidak bisa hanya berdasarkan huruf. Ketaatan kepada firman Tuhan tidak bisa hanya berdasarkan huruf. Ya, contohnya hari ini, cungkil mata dan penggal tangan. Pasal 18 potong kaki. Kalau saudara dan saya kemudian bermasalah dengan tangan kita, apakah saudara potong itu? Apakah saudara cungkil mata? Kalau saudara yang di rumah cungkil mata malam ini, besok sudah nggak bisa ikut ibadah. Apalagi kalau bermasalah pada dua mata dan kita cungkil dua-dua mata, ya nggak bisa nonton YouTube lagi. Sudah nggak jadi itu. Maka saudara bisa lihat bahwa ketaatan kita kepada hukum Taurat atau firman Allah bahkan yang keluar dari mulut Kristus itu harus dilakukan setelah saudara dan saya memahaminya dengan benar, menginterpretasinya dengan benar. Maka saya tulis di situ bahwa kehidupan Kristen adalah kehidupan yang berpadanan dengan Taurat, berpadanan dengan hukum Allah, berpadanan dengan firman Allah setelah saudara dan saya menginterpretasinya dengan benar. Saudara dan saya tidak punya kewajiban. Saudara dan saya tidak kehilangan tuntutan, tidak perlu mentaati sesuatu atau sebuah tafsiran yang tidak benar atau tidak tepat. Saudara dan saya berkewajiban untuk kemudian taat kepada kebenaran firman Allah setelah saudara dan saya menginterpretasinya dengan benar. Maka saudara dan saya tadi saya bilang tidak perlu pulang mencungkil mata dan memotong tangan hari ini karena tafsirannya tidak sedemikian. Tetapi setelah saudara dan saya memahaminya dengan benar, saudara dan saya perlu berjuang untuk menyelaraskan hidup kita dengan apa yang dituntut oleh Kristus terkait dengan spirit di balik perintah cungkillah matamu
penggalah tanganmu dan penggalah kakimu. Setelah kita mengerti itu, maka kita punya tanggung jawab untuk kemudian menyesuaikan diri kepadanya. Kalau kita bilang Taurat itu berbicara mengenai cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama, maka ekspresi cinta yang benar kepada Allah dan sesama itu meliputi dua dimensi ini. Pertama, dimensi yang kelihatan, mungkin aktivitas dan perbuatan saudara dan saya, dan dimensi yang tidak kelihatan, bicara mengenai motivasi dan perasaan kita. Inilah yang saudara pelajari minggu lalu dengan Vicaris Grace, bukan? Kamu mendengar firman jangan membunuh. Tetapi ketika kamu berkata jahil dan seterusnya, Vicaris Grace bicara mengenai kemarahan yang tidak sah dan seterusnya. Hari ini lebih spesifik lagi, kamu dengar perintah jangan bersinah. Ini bukan hanya menekankan perbuatan sinah, tetapi persinahan bahkan di dalam hati manusia yang kemudian membuat tidak kelihatan. Maka saudara saya bisa lihat bahwa ekspresi cinta yang benar kepada Allah itu tampak di dalam hal-hal yang kelihatan dan juga di dalam hal-hal yang tidak kelihatan. Dan kalau ini berarti berbicara mengenai ibadah saudara dan saya kepada Allah dalam pengertian yang luas, maka ibadah yang sejati digerakkan oleh cinta dan kekaguman kepada Allah. Betul. Tetapi ini melibatkan dimensi hidup yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kalau kita cinta kepada Allah, maka itu akan diekspresikan di dalam hal-hal yang kelihatan dan juga di dalam hal-hal yang tidak kelihatan. Paulus itu dia bilang, kami menerima pelayanan ini oleh karena kemurahan Allah. Lalu kemudian dia lanjutkan dengan kalimat ini. Oleh karena itu kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi. Perbuatan-perbuatan tersembunyi yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terlihat oleh orang lain, tetapi itu adalah sesuatu yang memalukan. Artinya saudara dan saya hanya mau melakukannya kalau orang nggak lihat. Tetapi kita tahu bahwa kalau saya lakukan itu di depan umum itu memalukan. Paulus bilang hal-hal yang rahasia sedemikian pun harus kami periksa dengan baik. Supaya di dalam pelayanan kami tidak melanggar prinsip ini. Saya kira yang Paulus sementara bicarakan itu bukan hanya mengenai apa yang kelihatan, tetapi segala sesuatu yang tidak kelihatan, yang dapat menodai pelayanan yang Tuhan percayakan, itu akan disingkirkan oleh dia. Maka keberpadanan dengan apa yang kita sebut sebagai hukum Allah, firman Allah, itu harus melibatkan dimensi yang kelihatan dan tidak kelihatan. Ini konteks pertama yang saudara dan saya mau lihat. Konteks di dalam pengertian yang sedikit lebih luas, yaitu pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18 paling tidak. Sekarang mari saudara saya lihat di dalam konteks yang lebih dekat lagi, di dalam teks yang saudara dan saya baca, yaitu dosa persinahan. Ketika Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru berbicara mengenai persinahan, itu berbicara mengenai orang-orang yang sudah menikah. Sehingga bagi saya, ini konteks ayat ini adalah percakapan atau pengajaran Yesus di dalam konteks perkawinan dan seksualitas di dalam perkawinan. Nah, tetapi yang Yesus sementara bicarakan secara spesifik, pasal 5 ayat 27 dan 28 adalah satu dosa yang saudara dan saya sebut sebagai persinahan. Di dalam Perjanjian Lama, Imamat 20 ayat 10, saudara saya akan menemukan bahwa orang yang bersinah itu akan mengalami hukuman mati. Jadi semua yang kedapatan bersinah harus dihukum mati. Di dalam pengajaran yang sedemikian, maka seolah-olah ini menekankan perbuatan zina. Sekali lagi, seolah-olah ini menekankan perbuatan zina yang dapat dibuktikan. Orang Yahudi menangkap seorang perempuan yang berzina, laki-lakinya entah kemana, tapi perempuannya yang ditangkap. Setelah itu dibawa kepada Yesus Kristus dan kemudian mereka mau lempar dia dengan batu sampai mati. Ya, memang Perjanjian Lama ngomong begitu. Bahkan kalau saudara dan saya hari ini ngomong mengenai konteks persinahan, mengapa di dalam konteks gereja-gereja reform begitu sampai tiba pada kasus persinahan, maka perceraian itu boleh terjadi. Saya tidak bilang harus terjadi. Saya bilang itu boleh terjadi. Persinahan mengakibatkan kematian. Otomatis dalam Perjanjian Lama relasi suami istri itu terputus. Persinahan memutuskan relasi suami istri. Di dalam konteks Perjanjian Baru, hukumannya berbeda, namun hukum masih sama. Persinahan masih sama berdosa. Tetapi hukuman berbeda, tidak ada hukuman mati. Namun semua persinahan telah merusak, memutuskan relasi perkawinan itu. Bahwa kemungkinan kemudian nanti ada pengampunan, iya. Pihak yang dilukai, pihak yang disakiti itu mengampuni. Orang yang datang ke sini di dalam kasus-kasus yang sedemikian, kami senantiasa mendoakan dan kemudian mengarahkan mereka sampai kepada satu titik supaya mereka mengampuni dan kemudian mengalami pemulihan. Tetapi kalau terus-menerus bersinah, orang yang di sebelah itu, yang satu itu terus-menerus bersinah dan melawan kebenaran firman Allah, maka yang disakiti itu punya hak untuk kemudian meninggalkan.
Tidak boleh bercerai, kata Yesus Kristus, kecuali karena zina. Saudara dan saya nanti satu saat kita akan bahas itu. Mungkin waktu kita masuk kepada bulan setelah April kita akan bahas mengenai hal ini. Sedikit kita menyinggung bagian ini supaya kemudian clear apa yang saya argumentasikan hari ini. Tetapi yang saya mau tekankan sekarang adalah hukum di dalam Imamat pasal 20 ayat 10 seolah-olah memberi kesan bahwa kalau ada yang ketangkapan berbuat zina maka dia harus dihukum mati. Hukum itu begitu keras. Karena kan ketangkapan berarti harus ada bukti, ada saksi. Bahkan orang Yahudi kan percaya, perjanjian lama bilang harus ada 2 atau 3 saksi. Baru kemudian sebuah perkara itu sah. Tetapi kemudian Yesus di dalam percakapan ini berbicara lebih tajam lagi. Dan kemudian dia bilang, barang siapa yang melihat perempuan, di dalam ayat 28, yang memandang perempuan serta mengingininya, sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya. Maka Yesus sementara berbicara mengenai apa yang seringkali disebut sebagai etika motivasi. Memandang perempuan dan menginginkan perempuan itu di dalam hatinya sudah bersinah dengan dia. Berbicara mengenai apa yang disebut sebagai pikiran, perasaan dan kehendak berdosa yang tersembunyi, tersimpan di dalam hati saudara dan saya. Tetapi persoalannya ini lebih berat. Karena yang tersembunyi di dalam hati inilah yang menjadi sumber dan akar daripada poin A ini. Imamat pasal yang ke-20 ayat 10 seolah-olah mempersoalkan perbuatan zina. Namun perbuatan zina itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak dimulai. Tidak berakar di dalam hati manusia yang cenderung kepada dosa. Tidak berakar di dalam pikiran, tidak berakar di dalam perasaan, tidak berakar di dalam kehendak yang berdosa yang ada di dalam hati saudara dan saya. Maka Yesus masuk ke dalam akar daripada semua persoalan atau perbuatan zina, yaitu hati yang bersinah. Maka kita bisa lihat bahwa sekali lagi etika Kristen itu bukan hanya sekedar mempercakapkan perbuatan. Etika Kristen mempercakapkan apa yang ada di dalam hati saudara dan saya. Dan ini bisa diaplikasikan secara luas sebenarnya. Minggu lalu waktu Vikaris Grace bicara mengenai hukum jangan membunuh, saudara juga akan mendapatkan sense yang sama, pengertian yang sama. Ini bukan hanya tindakan membunuh, tetapi keinginan untuk membunuh. Kemarahan yang membuat saudara dan saya menginginkan kematian seseorang. Berkata kasar untuk membunuh karakter dia saja pun itu bersumber dari dalam hati dan Allah mempersoalkan itu. Etika Kristen adalah etika yang begitu sensitif terhadap dosa, bukan hanya di dalam konteks perbuatan tetapi di dalam hati saudara dan saya. Seorang hamba Tuhan yang baik ketika dia melakukan yang namanya konseling, dia tidak akan mempersoalkan semata-mata apa yang ada di permukaan, tetapi dia harus masuk ke dalam hati daripada seorang jemaat atau orang konselor yang baik, konselor Kristen yang baik harus masuk ke dalam hati dari konseli untuk kemudian berbicara mengenai apa yang tersembunyi di sana. Semua kita lah, siapa saja, termasuk saya. Kalau saya mencari seorang konselor karena ada sebuah masalah, termasuk masalah yang spiritual, waktu saya datang saya akan cerita, saya ada masalah Pak, begini. Tetapi ada hal-hal yang saya biasanya simpan. Tugas seorang konselor adalah membongkar semua itu. Mengangkat keluar ke permukaan supaya entah dia sadar atau tidak dia sembunyikan. Ya itu dia harus lihat, dia harus sadar bahwa itu bermasalah. Seorang konselor yang baik akan membuat sang konseli itu menikmati percakapan hari itu. Tetapi seorang konselor yang benar biasanya menggelisahkan sang konseli. Dan biasanya kemudian mungkin konseli itu pergi dan gak kembali lagi. Tapi mungkin menurut saya konselor yang ini yang tepat. Karena dia bukan konselor yang, mungkin bukan konselor yang baik, tapi dia konselor yang benar. Kebenaran menggelisahkan saudara dan saya. Yesus Kristus ketika bercakap-cakap dengan perempuan Samaria yang ada di pinggir jalan itu, di pinggir sumur itu, Yesus tidak berbicara mengenai kebenaran-kebenaran yang menyenangkan hati itu. Dia bilang, kalau air hidup kamu mau ada pada saya. Wah, perempuan itu sudah begitu senang. Lalu kemudian dia membongkar sesuatu yang tersembunyi. Pergi panggil suamimu. Lalu perempuan itu kemudian bilang, saya tidak punya suami. Kan itu kan satu hint, maksudnya sudah jangan teruskan lagi lah. Yesus sambung itu. Ya saya tahu kamu gak punya suami memang. Memang ada 5 tapi gak satu pun suamimu itu. Saudara lihat Yesus makin lama masuk makin dalam. Dan justru karena membongkar sesuatu yang paling tersembunyi, maka perempuan itu tidak punya kemungkinan yang lain kecuali mengakui bahwa dia berdosa dan dia mendapatkan apa yang disebut sebagai pengampunan. Maka saudara bisa lihat bahwa kekristenan berurusan dengan sesuatu yang tersembunyi paling dalam di dalam hati manusia. Tetapi sekarang mari saudara dan saya mulai dengan melihat apa maksudnya memandang dan menginginkan perempuan.
Istilah memandang dan menginginkan di sini bukan berbicara mengenai setelah saudara dan saya melihat seorang laki-laki, ini yang perempuan happy nih. Bukan memandang laki-laki, tapi saya kira ketika saya pakai ini saudara kita mesti bicara kepada diri kita masing-masing, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki juga mesti saudara pikirkan, mungkin laki-laki memandang laki-laki, perempuan memandang perempuan, laki-laki memandang perempuan, perempuan memandang laki-laki. Pertama, ketika saudara dan saya melihat istilah memandang dan menginginkan, yang dimaksud oleh Yesus Kristus ini bukan perasaan tertarik. Sekali lagi, ini bukan perasaan tertarik. Kalau Yesus meniadakan perasaan tertarik, bagaimana, ini bukan yang laki-laki dengan laki-laki ya, bukan perempuan dengan perempuan, saya sementara bicara laki-laki dan perempuan. Ini bukan tidak meniadakan perasaan tertarik. Jadi kalau saudara-saudara masih belum menikah, lalu kemudian lihat satu orang, lihat dia cakep, tertarik, itu masih ada pada tahap wajar. Bagaimana mau menikah kalau saudara dan saya tidak punya perasaan tertarik sama sekali. Minggu yang lalu saya bilang jangan coba-coba menikah karena perasaan kasihan. Saya kasihan sama dia jomblo sudah berapa tahun. Jadi saya nikahi dia lah. Jangan pernah menikah karena perasaan kasihan. Menikahlah karena memang ada perasaan cinta dan memang ada sesuatu yang menarik. Yang muda-muda yang nanti mau menikah jangan coba-coba datang waktu konseling, waktu kita mau masuk konseling percakapan pastoral yang 3 pertemuan, lalu kemudian nanti waktu saya tanya kenapa pilih dia, lalu saudara bilang saya kasihan sama dia. Sebenarnya nggak ada yang menarik pada dia. Ini semata-mata karena belas kasihan Tuhan turun kepada dia melalui saya. Wah, ini mengerikan, nggak usah nikah. Maka sekali lagi kalimat memandang dan menginginkan itu jangan diterjemahkan sebagai nggak boleh jatuh cinta. Tidak ada larangan untuk itu. Saudara bisa lihat di dalam Alkitab ya, ada konteks di mana orang jatuh cinta. Tetapi apa yang dimaksud dengan memandang dan menginginkan di sini? Istilah memandang dan menginginkan, kata menginginkan di situ bicara mengenai hasrat atau keinginan terhadap apa yang disebut sebagai relasi berdosa. Ketika kamu memandang dia, lalu kamu menginginkan sebuah relasi yang terlarang berdasarkan hukum Allah dengan laki-laki atau perempuan itu. Engkau tergerak secara birahi, nafsu secara seksual, pemikiran-pemikiran berdosa itu diolah di dalam pikiran saudara dan saya terhadap laki-laki atau perempuan itu. Inilah yang dipersoalkan oleh Yesus Kristus. Jika engkau melihat dia dengan mata kita melihat dia, lalu kemudian kita menginginkan, kita menghasrati dia dengan hasrat yang berdosa. Kita menginginkan dia dengan nafsu yang berdosa, dengan pikiran yang berdosa di dalam hati saudara dan saya, maka itulah yang dilarang oleh Tuhan. Saya kutip melalui William Barclay. William Barclay dia bilang istilah keinginan yang berdosa di sini bisa mengacu kepada beberapa hal. Pertama, kita ingin menjadikan dia sebagai alat pemuas nafsu kita. Hasrat berdosa kita mau kita puaskan melalui dia. Seorang laki-laki memandang seorang perempuan dan kemudian hasrat seksualnya itu kemudian dibangkitkan dan dia ingin memuaskan hasrat seksual dia dengan perempuan itu. Atau juga arah yang sebaliknya, perempuan terhadap laki-laki. Ini adalah yang dilarang oleh Yesus Kristus. Saudara dan saya bisa lihat alat pemuas kebutuhan itu juga bisa bicara mengenai saudara dan saya bukan hanya terlibat dalam perbuatan zina, tetapi juga bicara mengenai fantasi seksual dengan laki-laki atau perempuan itu. Setelah kita melihat dia, kita tertarik lalu kemudian kita memuaskan hasrat berdosa kita melalui fantasi-fantasi seksual kita. Yang dilarang oleh Yesus Kristus adalah menjadikan seorang laki-laki atau seorang perempuan sebagai objek pembangkit nafsu kita. Itu pun dilarang. Ya ini tidak harus berlaku zaman dulu kan belum dengan prinsip ini saudara bisa lihat bahwa perintah untuk melarang saudara dan saya memandang dan menginginkan seorang perempuan atau seorang laki-laki itu bisa diaplikasikan di dalam banyak hal. Jangan menjadikan dia sebagai alat pemuas nafsu, tetapi jangan juga menjadikan dia sebagai objek untuk membangkitkan nafsu kita. Saudara perhatikan hari ini mungkin tidak melihat laki-laki atau perempuan secara langsung, tetapi orang bisa lihat di YouTube, orang bisa lihat di dalam video, orang bisa lihat di dalam gambar-gambar porno. Untuk membangkitkan hasrat seksualnya. Atau yang ketiga yang dilarang oleh Yesus Kristus adalah jangan membangkitkan nafsu berdosanya. Istilah menggoda itu tepat. Seorang laki-laki atau seorang perempuan jangan menggoda
laki-laki atau perempuan lain untuk membangkitkan hasrat berdosanya. Saudara bisa lihat bahwa kalimat yang dipakai oleh Yesus Kristus itu menjangkau perasaan dan pikiran Bapak Ibu dan saya di dalam segala dimensi kehidupan seksual kita. Maka tadi saya bilang bahwa kalimat Yesus Kristus bukan hanya sekedar keras, tetapi juga begitu tajam, mengurus segala sesuatu yang ada di dalam seluruh dimensi hidup kita. Mari kita, Bapak Ibu, kita mungkin bisa aplikasikan sedikit 3 poin ini. Ada banyak orang yang berpikir itu kira-kira begini. Ketika kita berelasi seorang laki-laki dengan seorang perempuan, kemudian kita bilang yang laki-laki itu harus jaga mata. Karena kelemahan laki-laki adalah matanya. Ada benarnya sih. Tetapi saudara jangan pikir bahwa kemudian hanya laki-laki yang mengalami kelemahan dalam konteks ini sehingga firman Tuhan ini berlaku untuk seorang laki-laki semata-mata. Bagi saya ini adalah peringatan dari poin pertama sampai poin ketiga itu berlaku untuk semua pihak. Nah, saya kasih satu contoh. Ada orang yang bilang mengenai perempuan yang pakai pakaian seksi, lalu kemudian dikaitkan dengan kasus pemerkosaan. Seringkali terjadi perdebatan kan? Perdebatannya bagaimana? Yang laki-laki bilang abis dia perempuan pakai pakaian seksi sedemikian itu membangkitkan hasrat seksual. Lalu kemudian yang perempuan bilang dasar lu memang nafsu aja gitu. Maka kalau sudah nafsu itu enggak usah pakai pakaian seksi. Itu tutup semua pun itu pemerkosaan masih bisa terjadi. Biasanya kita berlindung di balik kalimat itu. Tapi kalau saudara dan saya memperhatikan 3 poin ini, saudara akan menemukan poin pertama dan kedua itu menuntut saudara dan saya untuk menjaga diri kita sedemikian rupa. Contohnya, menuntut seorang laki-laki untuk apa? Untuk mengawasi pikiran dan hatinya. Supaya apa? Supaya tidak gampang tergoda oleh perempuan even dia pakai pakaian yang seksi. Tetapi poin yang ketiga itu memberi peringatan. Contohnya kepada seorang perempuan untuk menjaga cara berpakaiannya dia supaya tidak membangkitkan nafsu seksual daripada laki-laki. Ini contoh. Dengan demikian saya tidak sementara mencoba untuk mengajak saudara membela salah satu di antara dua pihak ini. Karena Alkitab menekankan tanggung jawab moral dari dua pihak. Jadi laki-laki tidak boleh mempersalahkan perempuan karena dia pakai pakaian yang seksi. Di titik ini benar, ada orang bilang bahkan sudah tutup semua pun, cuma tinggal biji mata pun pemerkosaan masih bisa terjadi kok. Jadi ini bukan masalah pakaiannya. Tetapi karena bukan masalah pakaian juga itu tidak berarti bahwa kita bebas pakai pakaian apa saja. Karena memang masalahnya bukan masalah pakaian. Saudara perhatikan poin yang ketiga, menjaga sedemikian rupa sehingga orang yang kita hadapi itu tidak dibangkitkan nafsu berdosanya. Ini perlu diperhatikan. Saya pernah satu kali kami ngobrol, jadi saya punya beberapa teman itu feminis itu, tapi dia Kristen. Lalu waktu kami ngobrol-ngobrol mengenai hal ini, lalu dia ada satu teman yang lain, kita ngobrol-ngobrol satu teman yang lain, ini kan berkaitan juga dengan penampilan dan seterusnya. Lalu teman yang perempuan yang Kristen ini jawab bilang begini, ya memang lu aja sih, kalian aja, memang kan nafsuan sih, jadi begitu. Kemudian dia pakai itu, bahkan sudah tutup semua, cuman pakai mata pun masih bisa terjadi pemerkosaan. Saya nggak nyambung gitu ya. Lalu begitu kami pulang, lalu saya bilang sama dia, kamu nih Kristen ya, saya kasih tahu kamu, semua manusia berdosa dan semua yang berdosa itu nafsuan. Jadi kamu jangan bilang dasar kamu nafsuan aja maka jadi begitu. Enggak, semua yang berdosa itu nafsuan. Maka jangan bangkitkan nafsu berdosa yang memang sudah ada di dalam situ. Yesus bilang kalau kamu melihat seorang perempuan atau seorang laki-laki dan engkau menginginkan dia dengan paling tidak dengan 3 kriteria yang hari ini saudara dan saya lihat. Saudara dan saya berdosa jika kita mengolah dan membiarkan pikiran kita mengerjakan semua itu. Dia masuk sangat dalam kepada ruang yang paling privat. Etika Kristen menata kehidupan di ruang publik dan juga di ruang privat. Seringkali kita bilang begitu. Hari ini saudara dan saya melihat bahwa bukan cuma di ruang privat. Hati saudara dan saya, pusat kepribadian saudara dan saya itu dimasuki oleh kebenaran firman Allah dan mau ditata di sana. Berhati-hatilah dengan hasrat berdosa saudara dan saya. Di dalam ayat 27 dan 28 saudara dan saya bisa belajar beberapa hal. Pertama, kehidupan Kristen adalah sebuah kehidupan yang sangat radikal di dalam urusan mengejar kekudusan. Oleh karena itu, maka etika Kristen atau prinsip yang saudara dan saya bahas hari ini berdasarkan ayat 27 ayat 28. Kalau dibandingkan dengan ayat 21 dan 22, saudara dan saya akan menemukan bahwa kekudusan Kristen adalah kekudusan yang radikal karena dia tidak hanya memperhatikan kekudusan atau kemurnian di dalam hal-hal eksternal. Tetapi kekristenan itu memperhatikan atau mengejar kekudusan di dalam hal-hal yang sifatnya internal, spiritual.
Bicara mengenai hal-hal yang ada di dalam kondisi psikologi saudara dan saya. Itu mau diurus. Maka saya sebut ini sebagai kehidupan Kristen yang radikal. Bicara istilah radikal karena berasal dari kata radix yang mengacu kepada akar. Sesuatu yang mengakar, yang tidak kelihatan. Namun menjadi sumber atau kekuatan penggerak dari segala sesuatu. Sumber dari segala sesuatu. Maka kekristenan berbicara mengenai hasilnya yang eksternal maupun sumbernya, akarnya, kekuatan terbesar yang ada di dalam, yang bersifat internal itu. Dan ini bisa diaplikasikan dalam banyak hal. Bukan cuma dalam urusan apa yang saudara saya sehari ini sebut sebagai persinahan saja. Di dalam seluruh dimensi hidup kita. Kita berurusan dengan yang eksternal dan yang internal. Eksternal bicara mengenai tindakan yang terobservasi sehingga orang lain bisa hakimi itu benar atau salah. Tetapi juga bicara mengenai motivasi yang tersembunyi. Hati-hati karena ini terjadi juga kan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya pakai contoh misalnya di luar kasus persinahan, itu politisi, termasuk politisi Kristen. Kadang-kadang kita sebagai seorang yang dalam tanda petik sebagai warga negara harus berani sedikit untuk mencurigai, sah-sah saja. Karena yang namanya politisi kadang-kadang saudara harus memperhatikan masalah terbesar itu bukan pada apa yang dikatakan, tetapi apa yang tidak dikatakan kan. Kekristenan mempersoalkan apa yang saudara dan saya katakan dan apa yang tidak dikatakan. Saya pakai istilah implicit end di dalam dua tulisan saya mengenai politik, mengenai politisi. Saya pakai istilah implicit end. Tujuan implisit daripada seorang politisi. Itulah yang harus dikenali untuk kemudian kita menentukan kita pilih dia atau tidak. Kita kritisi dia atau tidak. Bukan apa yang dia katakan. Hari ini kalau saudara dan saya lihat itu buzzernya politisi, siapapun dia, saya tidak mau ngomong siapa gitu, siapapun dia, itu selalu menekankan, memberi saudara dan saya kriteria-kriteria yang kelihatan. Coba lihat dia sudah buat ini, dia sudah buat itu. Lalu untuk menghancurkan lawan, coba lihat apa yang dia sudah buat. Lalu kemudian mereka mendiamkan hal-hal yang sebenarnya juga bermasalah. Ketika saudara dan saya menjadi orang Kristen, alat ukur saudara dan saya adalah bicara mengenai hal-hal yang eksternal ya, tetapi juga saudara dan saya berbicara mengenai hal-hal yang internal yang menjadi kekuatan yang menggerakkan banyak hal. Hati manusia itu licik. Sehingga bukan apa yang dikatakan, tetapi apa yang tersembunyi dalam hati. Anak saya 5 tahun pun kadang-kadang saya bisa baca itu. Dia kalau sudah mau nonton, lalu HP mati, lalu kita cas, dia tahu itu kapan kira-kira sudah mau penuh. Lalu dia datang, dia cabut, dia bisa bawa HP yang sudah penuh. Papa coba lihat, ini sudah penuh kan? Iya, untung Pak kakak lihat tadi. Kalau enggak kan saya sering bilang kalau kelamaan cas itu panas. Kalau enggak kan panas. Nanti coba kita diamkan terus. Nanti dia sudah lihat-lihat. Boleh enggak kakak nonton sebentar? Motivasi yang sebenarnya itu yang terakhir itu. Boleh enggak kakak nonton sebentar? Semua manusia itu makhluk politik. Seorang anak kecil pun bisa menjadi politisi dalam konteks yang kecil-kecilan kayak begitu. Tapi sebelum saudara dan saya menyadari hal ini, Kristus sudah berbicara mengenai kecenderungan berdosa manusia. Dan ketika saudara dan saya berbicara mengenai orang Kristen, kekudusan Kristen atau kehidupan Kristen adalah kehidupan yang kudus, dan kekudusan itu begitu radikal. Mengejar kekudusan yang eksternal di dalam perbuatan dan juga mengejar apa yang disebut sebagai kekudusan yang bersifat internal. Maka perintah ini, perintah untuk mencungkil mata dan memenggal tangan adalah perintah bagi saudara dan saya untuk aktif mengejar kekudusan ini. Dengan cara apa? Pertama dia bilang, perhatikan dan awasilah tindakanmu. Tuhan Yesus tidak sementara meniadakan perbuatan atau tidak sementara mengatakan bahwa perbuatan dosa itu, perbuatan sinah itu bukan dosa. Sekali lagi, Yesus tidak bilang bahwa perbuatan sinah itu bukan dosa. Yesus bilang itu berdosa. Maka Yesus memberi perintah untuk mengawasi perbuatan. Tetapi kemudian dia bilang, jika matamu membuat kamu berdosa, tanganmu membuat kamu berdosa, cungkilah itu, penggallah itu. Ini bicara mengenai saudara dan saya perlu mengawasi diri kita sampai kepada dimensi yang tidak kelihatan. Setelah dia bicara mengenai motivasi atau keinginan untuk berdosa, dia kaitkan dengan cungkil mata dan potong tangan. Yang sementara dia katakan adalah usaha untuk memperhatikan diri sedemikian, usaha untuk mengawasi hati kita sedemikian, karena dari sanalah Amsal bilang terpancar kehidupan. Maka saudara dan saya sementara diminta untuk mengawasi hal-hal yang tampak, namun juga mengawasi hal yang paling dalam yang tidak tampak. Ini yang paling sulit.
Saya masih ingat, saudara mungkin masih sering itu, ada iklan dan itu dari saudara-saudara kita Muslim. Lagunya saya masih ingat sampai sekarang. Jagalah hati, jangan kau nodai, dan seterusnya. Ada itu. Bukan cuma di luar sana, di dalam kekristenan juga ada itu. Perintah untuk mengawasi hati kita. Amsal pasal 4 ayat 23. Awasilah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Istilah hati di dalam Alkitab bicara mengenai seluruh dimensi, sudah bicara mengenai totalitas hidup saudara dan saya. Pusat kehidupan saudara dan saya. Pikiran, perasaan dan kehendak itu diletakkan di sana. Sehingga kita perlu menjaga pikiran kita, menjaga perasaan kita, menjaga kehendak kita sedemikian rupa sehingga saudara dan saya tidak jatuh dan tidak terjerat di dalam dosa. Ini yang saya sebut sebagai kekudusan yang radikal. Bukan hanya menjaga diri kita. Kalau hanya jaga perbuatan kita, orang yang tidak Kristen pun melakukan itu. Jaga diri, menjaga image kita. Menjaga supaya orang tidak memiliki persepsi negatif terhadap kita. Semua lakukan itu. Bahkan politisi yang paling busuk sekalipun, kalau dia tidak terpaksa, maka dia akan berusaha tampil sebaik mungkin. Tapi saudara dan saya tidak diminta untuk menghidupi spiritualitas yang sedemikian. Saudara dan saya diminta oleh Allah untuk menjaga sampai kepada dimensi yang tidak kelihatan. Hati, pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan saudara tidak menemukan di dalam teks ini perintah di dalam tanda petik untuk mempersalahkan dan mengawasi setan pertama-tama. Tidak ada perintah usir setan di situ. Tetapi perintah bagi saudara dan saya untuk mengawasi diri kita, mendisiplinkan diri kita sedemikian sehingga kita punya kehidupan ini tidak diarahkan untuk kemudian melayani dosa. Memperhatikan dan mengawasi diri saudara dan saya, perbuatan kita, hati kita. Bukan memperhatikan dan mempersalahkan setan, memperhatikan dan mempersalahkan lingkungan. Memperhatikan lingkungan tuh ya, berawas-awas terhadap pekerjaan setan itu ya. Tetapi yang harus saudara dan saya awasi secara serius justru diri kita. Mereka hanya bisa menggoda. Tapi saudara dan saya yang memutuskan untuk mengikuti godaan itu atau tidak. Maka orang Kristen mengejar apa yang disebut sebagai kekudusan eksternal. Mengejar kekudusan internal melalui perlawanan yang radikal terhadap dosa. Ini aktif melawan dosa. Oleh sebab itu dia pakai istilah potong tangan dan cungkil mata. Ini tindakan aktif. Perintah untuk aktif melawan dosa. Mengejar kekudusan. Menjaga hati dan kemudian menjaga tindakan saudara dan saya. Tetapi perintah ini juga mengacu kepada apa yang disebut sebagai kehidupan yang radikal di dalam konteks penolakan terhadap dosa. Tadi menjaga diri kita sedemikian rupa. Sekarang kita juga melakukan apa yang disebut sebagai penolakan terhadap dosa. Mencungkil mata, memenggal tangan. Bahkan di dalam pasal 18 dia bilang penggal juga kaki itu. Nah mari kita lihat sedikit dalam konteks gitu. Mata dan tangan kanan itu adalah organ yang penting. Waktu Musa berpuisi mengenai orang Israel, dia bilang setelah Israel diselamatkan oleh Allah, Allah menjadikannya sebagai biji mata. Biji mata adalah salah satu organ yang paling lemah namun sangat penting. Ini menolong saudara dan saya punya orientasi untuk berjalan dengan benar. Tetapi juga saya sering pakai contoh ibu-ibu waktu goreng ikan lalu kemudian minyak itu terpecik. Yang ibu-ibu pertama kali lakukan adalah menutup mata. Sadar atau tidak, kita sementara menunjukkan bahwa biji mata adalah sesuatu yang begitu berharga. Tangan kanan itu bicara mengenai kekuatan. Bicara mengenai satu organ yang begitu kuat. Sehingga mata dan tangan kanan adalah simbol daripada organ yang penting. Simbol daripada hal-hal yang berharga, hal-hal yang esensial, hal-hal yang saudara dan saya anggap mulia, penting sekali bagi hidup. Ya siapa di sini yang bilang tangannya nggak penting? Siapa di sini yang bilang mata saya ini adalah sesuatu yang nggak penting? Tetapi ini bicara mengenai organ yang begitu penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi kemudian yang penting ini, mata ini, tangan kita, kaki kita seolah-olah digambarkan sebagai sesuatu yang bisa menjadi sarana yang menyesatkan saudara dan saya. Istilah menyesatkan dari kata skandalon berarti tongkat umpan. Pada zaman dulu kalau perangkap untuk tangkap binatang itu kan tidak secanggih yang sekarang. Sekarang saudara bisa pakai senapan dan tapi kan mereka itu punya semacam perangkap yang ada semacam pintu perangkap itu ditahan pakai tongkat lah. Digambarkan kira-kira sedemikian. Sehingga begitu binatang itu masuk ke dalamnya, dia goyang tongkat itu. Waktu tongkat itu jatuh, pintu perangkap itu kemudian akan tertutup. Sehingga dua hal terjadi. Pertama, binatang itu terperangkap di dalamnya. Saya pakai istilah tertawan olehnya.
Dan yang kedua, setelah dia tertawan, maka besar kemungkinan setelah dia ditangkap, dia bukan hanya dipakai atau diperbudak, tetapi dia kemudian bisa dibunuh juga. Bermuara kepada apa yang disebut sebagai kematian. Jika matamu, hal-hal yang penting bagi kamu itu, hal-hal yang berharga, hal-hal yang esensial bagi kamu itu, menjadi alat atau sarana yang membawa kamu menjadi tawanan dosa, membuat kamu mati di dalam dosa, penggalah itu. Putuskanlah relasi dengan hal-hal yang membawa kamu, membuat kamu terbelenggu oleh dosa, terbelenggu oleh iblis, dan mati di dalam dosa. Putuskan relasi dengan itu. Maka ini sementara berbicara mengenai perlawanan yang aktif, perlawanan yang terus-menerus terhadap dosa. Saya pakai istilah perlawanan yang radikal terhadap dosa. Bagi orang Kristen, kalau seandainya mata dan tangan kanan itu adalah sesuatu yang penting, yang esensial, maka perintah ini memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa bagi orang Kristen tidak ada yang lebih berharga daripada kekudusan eksternal dan internal sebagai ciri hidup orang Kristen. Setan bisa imitasi banyak hal, tetapi setan tidak bisa mengimitasi kekudusan. Sekali lagi, setan tidak mungkin hidup kudus. Dia tahu firman, tetapi dia tidak bisa mentaati firman. Dia tidak bisa hidup di dalam kekudusan. Dia tidak bisa hidup di dalam terang karena dia adalah kegelapan. Dia tidak mungkin hidup di dalam kekudusan karena dia adalah pendusta. Ini adalah salah satu dimensi hidup yang ada pada Allah dan yang dituntut ada pada kita sebagai karakteristik orang Kristen, dan ini tak bisa diimitasi. Ini tidak bisa ditiru. Dan oleh karena ini adalah karakteristik utama daripada Allah dan kekristenan, maka Tuhan menuntut saudara dan saya untuk menjaganya, menolak dosa sedemikian sehingga kekudusan eksternal dan internal terpelihara dengan baik. Sekali lagi, supaya kekudusan eksternal dan internal terpelihara dengan baik, karena di dalam dunia ini gak ada yang lebih berharga daripada itu. Karena memenggal tangan dan mencungkil mata tidak dipahami secara hurufiah, maka usaha mengejar kekudusan dan melawan dosa secara radikal tidak diekspresikan melalui penerapan secara hurufiah. Sekali lagi, yang tadi saya sudah singgung, jangan potong tangan, potong kaki, jangan cungkil mata, kasihan. Nanti gak bisa nyanyi juga, itu yang tertulis di situ sudah tidak terbaca. Jalan keluar bagi saudara dan saya untuk mengejar kekudusan dan melawan dosa itu juga bukan menyiksa diri. Jalan keluar dari dosa persinahan itu bukan jadi selibat. Ya, jadi memang menikah juga bukan jalan keluar daripada dosa persinahan. Tentu saja dua-duanya bukan jalan keluar. Tetapi saudara jangan berpikir saudara dan saya bisa menghindari dosa dengan tidak melakukan sesuatu. Seperti kita tidak menikah supaya menghindari dosa persinahan lah. Enggak juga. Mencungkil mata tidak membuat saudara dan saya lolos dari dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang melihat. Memotong tangan tidak membuat saudara dan saya lolos dari dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang punya tangan. Setidaknya meskipun kita kehilangan tangan dan mata, kita masih bisa berdosa di dalam pikiran dan hati kita. Ini yang Yesus sementara bicarakan. Dan oleh karena itu saudara dan saya tidak perlu melakukan askese, menyiksa diri untuk melawan dosa. Hari ini orang mau lawan dosa dengan apa ya? Puasa sampai 30 hari, 40 hari. Ya memang kelihatan gak berdosa. Karena dia gak keluar, gak mencuri, gak bikin apa-apa. Ya mungkin ini polisi bisa pakai cara ini. Kalau ada pencuri yang ketangkapan, coba suruh dia puasa 40 hari, 50 hari. Itu baik, saya yakin dia gak akan mencuri lagi setelah itu. Karena dia mati kan. Saudara dan saya juga tidak dituntut oleh Allah untuk kemudian menerapkan ini secara hurufiah. Karena ini bukan jalan keluar dari dosa. Ini bukan jalan keluar dari persoalan ini. Jalan keluar ada di mana? Justru jalan keluar ditemukan di dalam kalimat ini. Cungkil matamu dan potonglah tanganmu. Pertama dia menunjukkan bahwa gak ada yang lebih berharga daripada itu. Tetapi ini juga mengindikasikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Apa itu? Pertama, waspadailah segala sesuatu yang berharga. Bukankah mata itu sesuatu yang berharga dan esensial? Bukankah tangan kanan itu adalah sesuatu yang berharga dan esensial? Mata dan tangan, kaki adalah simbol hal-hal baik, berharga, penting. Ini patut disyukuri ya, punya mata bersyukur. Punya hal-hal baik, berkat yang Tuhan berikan, bersyukurlah. Tetapi saudara dan saya pada saat yang sama perlu mewaspadai karena hal-hal baik ini berpotensi memerangkap saudara dan saya. Membuat saudara dan saya justru menjadi budak dosa.
Oleh karena itu maka ketika hal-hal baik ini menjadi perangkap bagi kita, hal-hal baik ini kemudian menjadi ancaman bagi saudara dan saya, membawa saudara dan saya kepada dosa, maka kemudian di situ dikatakan, potonglah tanganmu dan cungkillah matamu. Saudara lihat ya, bukan menyiksa diri loh, tetapi juga pada saat yang sama ini adalah solusi yang Kristus berikan. Potong tangan, mencungkil mata. Ada sebuah peringatan bagi saudara dan saya supaya apa? Pertama, tidak menggunakan anugerah hal-hal baik yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Untuk apa? Untuk melakukan dosa atau membangkitkan hasrat berdosa. Contoh paling sederhana, internet itu kan anugerah tuh. Kalau enggak saudara dan saya waktu pandemi enggak bisa ibadah itu. Itu anugerah bagi saudara dan saya. Tetapi internet itu juga bisa menjadi sarana yang mengarahkan saudara dan saya kepada dosa. Membuahkan dosa bagi saudara dan saya. Secara struktur ini enggak masalah. Tetapi arahnya ini bisa bermasalah bagi saudara dan saya. Secara struktur ini bagian daripada mandat budaya. Tuhan membuat manusia, mendorong manusia untuk bekerja, menggunakan akal budinya dan kemudian menemukan solusi untuk membuat manusia di seluruh dunia ini bisa terkoneksi. Kita bisa mendapatkan akses informasi yang saudara dan saya inginkan. Itu berkat. Secara struktur enggak ada masalah. Namun saudara dan saya mau mengarahkan ini kemana? Dan saya kira salah satu persoalan yang serius dalam kehidupan kita adalah ketika saudara dan saya berdosa, kita selalu mempergunakan anugerah Allah untuk melawan dia. Seorang pencuri hanya bisa mencuri kalau dia cukup sehat. Dan kesehatan itu berasal dari siapa? Bukankah kita percaya kan, di dalam konteks reform bahwa untuk mengangkat kertas ini saja pun saudara dan saya butuh anugerah Tuhan. Untuk melakukan sesuatu yang paling sederhana, saudara butuh anugerah Tuhan. Seorang pencuri untuk bisa buka brankas dan mengangkat brankas, dia pakai anugerah Tuhan. Pertama dia pakai otaknya dia untuk bongkar rumah itu. Kemudian dia ambil brankas itu. Dia pakai anugerah Tuhan secara lahiriah, secara fisik untuk bawa pulang brankas itu. Maka dosa selalu merupakan perlawanan serius kepada Allah, pemberontakan serius kepada Allah. Karena kita menggunakan hal-hal yang baik yang Allah berikan untuk melawan Allah. Potong tangan, cungkil mata, berarti jangan gunakan hal-hal berharga. Anugerah yang Allah berikan kepada saudara dan saya untuk memuaskan hasrat berdosa kita. Tetapi memotong tangan dan mencungkil mata itu juga berarti saudara dan saya mesti belajar menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan berdosa kita. Kebiasaan yang paling nikmat sekalipun. Saudara dan saya harus belajar untuk memutuskan relasi yang paling berharga di dalam dunia ini. Saudara dan saya harus belajar untuk meninggalkan hal-hal yang kita anggap paling baik jika itu menggerakkan kita kepada dosa. Sekali lagi, apa yang berharga dalam kehidupan saudara dan saya? Jika itu membawa kita kepada dosa, maka tidak ada pilihan yang lain kecuali saudara dan saya meninggalkannya. Ini seperti perintah untuk memutuskan hubungan dengan semua yang berharga, namun mengarahkan kepada dosa. Maka tadi saya bilang bahwa ini adalah sesuatu yang radikal yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Jalan keluarnya nanti sebentar saya lihat itu kabur. Bukan kemudian kita mengelola itu. Yusuf itu mengambil satu jurus yang seringkali disebut sebagai langkah 1000. Ketika dia berhadapan dengan istri Potifar, dia kabur gitu. Kita tidak bisa bilang pengecut. Kalau berani hadapi istri Potifar, mati dia. Justru dia mengambil langkah yang paling tepat, kabur dari sana. Memutuskan relasi itu, meninggalkan itu. Saya dulu suka sekali nonton tinju, lalu UFC itu. Ya sesekali hari ini masih suka lihat-lihatlah gitu. Pendeta-pendeta kita beberapa suka gitu. Tapi mungkin mereka nggak ikut seminar dari satu orang pendeta, profesor kita datang lalu kemudian dia bicara mengenai hukum jangan membunuh. Lalu kemudian waktu sampai pada poin jangan membunuh, dia tanya siapa di sini yang suka nonton tinju gitu. Kan kita mesti jujur dong. Saya salah satu yang angkat tangan, ternyata cukup banyak. Lalu dia bilang, sadarkah Anda bahwa dengan demikian Anda sementara mendukung pelanggaran hukum ini? Kan begini, jangan membunuh itu kan bukan hanya sekedar perintah untuk tidak mengambil nyawa orang lain, tetapi itu sekaligus perintah untuk menjaga nyawa. Dan dia menafsirkan kira-kira menjaga nyawa itu berarti juga tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang meresikokan nyawa kita. Sekarang kita sering lihat ada semacam olahraga yang orang sebut parkour itu kan, loncat dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi ada masa itu loncat dari lantai 25 ke lantai 26, 26 ke lantai 25. Kelihatannya hebat, tetapi itu meresikokan nyawa. Ini melanggar hukum yang ke-6 kalau pakai kriterianya dia. Saya kira sepakat gitu. Mulai hari itu
saya mulai meninggalkan tinju gitu. Sudah enggak nonton tinju, enggak nonton UFC. Tapi kan kadang-kadang pada saat kita lagi lihat YouTube tiba-tiba muncul. Dan yang muncul itu adalah gambar sekaligus nama daripada petinju favorit kita atau petarung favorit kita gitu kan. Kalah atau menang ya kemarin, ya diklik gitu. Aktivitas, kebiasaan saudara dan saya, aktivitas, hal-hal yang paling berharga sekalipun, jika saudara dan saya sudah sadar bahwa itu melawan kehendak Allah, saudara dan saya harus belajar untuk meninggalkan itu. Sebaik apapun itu, senikmat apapun itu, memotong tangan dan mencungkil mata berbicara mengenai hal ini. Perpisahan yang radikal. Maka perintah untuk memenggal tangan dan mencungkil mata menegaskan bahwa kekudusan yang saudara dan saya punya, pertama itu adalah anugerah Allah. Itu terlalu berharga untuk dinodai. Identitas kita sebagai gereja Tuhan. Kekudusan itu adalah identitas yang sangat-sangat esensial. Oleh karena itu maka ini tidak boleh ditukar dengan sesuatu yang saudara dan saya anggap sebagai berharga. Sekali lagi, kekudusan adalah anugerah Allah. Pengudusan progresif adalah pekerjaan Roh Kudus melalui firman dalam kehidupan saudara dan saya. Kekudusan adalah ciri umat Allah. Oleh karena itu para rasul waktu menulis kepada gereja Tuhan, mereka menyebut gereja Tuhan sebagai orang-orang kudus di Efesus, orang-orang kudus di Korintus, orang-orang kudus di mana? Ini bicara bukan hanya mengenai anugerah, tetapi bicara mengenai identitas yang sangat esensial. Kalau saudara dan saya adalah umat Allah sejati, maka kekudusan itu sesuatu yang tidak bisa dikompromikan dan tidak bisa ditukar dengan hal berharga apapun di dalam dunia ini. Maka dia bilang, cungkil matamu, potong tanganmu. Karena dia mau menegaskan kepada kita, kekudusan itu sesuatu yang berharga. Kekudusan eksternal dan internal. Kehidupan Kristen itu senantiasa ditandai oleh disiplin spiritual. Ini kesimpulannya. Memotong tangan, mencungkil mata itu bicara mengenai bukan hanya sekedar pengejaran, tetapi tindakan untuk mengambil jarak dari hal-hal yang membawa saudara dan saya kepada dosa. Hati-hati kita sering berdoa, Bapa kami jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi kita bawa diri masuk ke dalam pencobaan. Maka yang dituntut di sini dari memotong tangan dan mencungkil mata sebenarnya adalah disiplin spiritual, mendisiplinkan diri untuk melawan dosa. Larilah. Sekali lagi, larilah kalau saudara dan saya berhadapan dengan hal-hal yang berpotensi membawa kita kepada dosa. Tutuplah pintu bagi pencobaan dan dosa. Kira-kira ini perintahnya. Tadi saya bilang Yusuf tepat mengambil langkah yang tepat. Di dalam kehidupan saudara dan saya juga perlu belajar tegas terhadap diri sendiri. Mendisiplinkan diri sendiri. Ini bisa menjadi salah satu cara bagi saudara dan saya. Caranya bukan menyiksa diri, tetapi caranya adalah menghindari segala sesuatu. Termasuk yang paling berharga, yang paling kita cintai, yang berpotensi untuk mengarahkan saudara dan saya untuk datang kepada dosa. Percuma saudara dan saya berpuasa, tetapi pada saat yang sama, saudara dan saya tidak menjauhkan diri dari hal-hal yang membawa kita, yang menggiring kita kepada dosa. Mengambil jarak, memutuskan hubungan, itu adalah cara yang paling radikal, tetapi juga pada saat yang sama, cara yang paling tepat yang dituntut Kristus dari saudara dan saya. Terakhir saya mau ajak saudara untuk melihat mengenai disiplin ini. Terkait dengan ini, William Barclay itu dia pakai satu hal yang lain. Dia bilang bukan hanya sekedar lari sih. Lari itu benar, memutuskan hubungan itu benar. Tetapi dia bilang ada cara yang lain juga. Setelah saudara dan saya memutuskan hubungan, saudara dan saya harus mengganti itu. Jadi kalau saudara dan saya misalnya meninggalkan satu tempat yang, atau ada waktu yang saya pakai ini biasa saya pakai untuk, di waktu yang saya pakai ini adalah waktu yang jahat di dalam tanda petik, yang biasa saya pakai untuk mengisinya dengan dosa. Kan waktu saya tinggalkan, lari meninggalkan aktivitas ini, waktu ini kosong. Barclay mengatakan apa yang harus dilakukan. Dia bilang isilah, sekali lagi, isilah hidup Anda dengan hal-hal yang Kristiani. Yang dia maksud adalah isi pikiran dan hati dengan kebenaran dan pemikiran Kristen. Ya saya kira ini benar. Karena dengan mengisi waktu saudara yang kosong, yang luang itu, dengan apa yang disebut sebagai pemikiran Kristen, dengan kebenaran Kristen, saudara dan saya makin lama menjadi makin sensitif terhadap dosa. Yang kedua dia bilang isilah waktu Anda dengan aktivitas Kristen, karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Waktu baik tentu saja,
Tetapi juga jika saudara dan saya tidak mengisinya dengan baik, ini menjadi pada saat yang sama ancaman bagi saudara dan saya. Peperangan spiritual itu ada di dalam setiap waktu, setiap detik kehidupan saudara dan saya. Maka saudara dan saya perlu memakai waktu itu dengan tepat. William Barclay dia bilang isi pikiran dan hati dengan kebenaran pertama. Lalu pakai itu untuk aktivitas yang berguna, aktivitas yang baik. Terlalu banyak ngelamun itu memang gak baik sih. Lebih baik kerja, capek, tidur. Kerja, capek, tidur. Tapi kerja bukan jalan keluar dari dosa kan. Saya tidak sementara mengatakan bahwa kesibukan melayani, kesibukan untuk melakukan aktivitas-aktivitas Kristen adalah jalan keluar dari dosa. Bukan itu. Memutuskan relasi dengan hal-hal yang membawa saudara kepada dosa, ya, di dalam anugerah Tuhan berdasarkan pemahaman terhadap kebenaran firman Allah itu harus dilakukan. Tetapi mengisi waktu karena saudara dan saya meninggalkan hal-hal yang tidak berguna ini, tempat itu memang harus diisi. William Barclay seolah-olah mau mengatakan bahwa isilah itu dengan kekekalan, dengan firman Allah dan aktivitas-aktivitas yang memang di dalam tanda petik itu Kristen. Dia pakai istilah Kristen untuk itu. Terakhir, saudara, apa maksudnya Yesus bilang potong tangan, cungkil mata? Kita mesti ingat bahwa konteksnya adalah perkawinan. Kita nggak boleh lupa ini. Sekali lagi ayat 27 sampai 32 berbicara mengenai relasi perkawinan dan relasi seksual. Maka kita sudah bisa aplikasikan di dalam banyak hal. Sekarang saya mau bawa kembali saudara masuk ke dalam konteksnya. Karena ini berbicara mengenai perkawinan dan seksualitas di dalam perkawinan. Perkawinan dan seksualitas di dalam perkawinan adalah hal yang kudus dan diberkati oleh Allah. Ini bukan sesuatu yang jahat. Maka kalau Anda menikah, ya itu bukan sesuatu yang jahat. Malah saya dengan pemuda saya bilang, justru ambillah keputusan untuk menikah sampai Tuhan menghalangi Anda untuk menikah. Jadi jangan memutuskan untuk tidak menikah. Karena saya tidak tahu apakah saya akan menikah atau tidak, ya sudah saya putuskan untuk tidak menikah. Nggak bisa. Kalau tidak tahu jangan tembak. Kalau mau tembak berarti Anda harus menikah. Keputusan pertama adalah saya menikah karena itu kehendak Tuhan. Itu sesuatu yang suci. Menginginkan untuk menikah itu tidak salah. Yang belum menikah, putuskanlah untuk menikah. Sampai kapan? Sampai Tuhan menunda atau Tuhan kemudian menghalangi Anda untuk menikah. Mas Pasca jangan lupa. Putuskanlah untuk menikah. Mengapa? Karena pernikahan itu sesuatu yang kudus, sesuatu yang diberkati oleh Allah. Pernikahan adalah sesuatu yang suci sehingga di dalam Alkitab digunakan untuk merefleksikan relasi Allah sebagai mempelai laki-laki dengan gereja sebagai mempelai perempuan. Bahkan kitab Kidung Agung, relasi seksual itu pun digunakan untuk menggambarkan relasi Allah dan umatnya. Ini tidak bermasalah. Maka saudara bisa lihat kekudusan perkawinan. Begitu signifikannya perkawinan. Oleh karena itu Allah benci persinahan. Meskipun demikian ya, pertama saya mesti kasihin terlebih dahulu, pernikahan itu sesuatu yang kudus, merefleksikan cinta kasih Tuhan, namun pernikahan itu bukan berhala. Oleh karena itu maka meskipun saya bilang menikahlah, itu tidak berarti menikah dengan siapa saja, yang penting menikah. Karena ini kudus, karena ini suci, saya akan menikah. Pokoknya menikah sesuai dengan PA hari ini. Saudara pulang ketemu manusia di terminal, langsung saudara bawa ke sini, Pak saya mau nikah. Itu juga nggak bisa. Mengapa? Karena pernikahan itu adalah sesuatu yang kudus dan berharga, layak saudara masuki, tetapi itu tidak lebih berharga daripada relasi dengan Allah. Maka pertimbangkan dengan baik siapa yang akan dinikahi. Tanya baik-baik, apakah ini orang yang tepat, orang yang cukup sepadan untuk saya nikahi. Di sisi yang lain, apa hubungannya dengan cungkil mata dan memotong tangan? Ini harus diletakkan juga di dalam konteks perkawinan sesuai dengan teks yang kita baca hari ini. Saya kira kita mesti masuk kepada kesimpulan ini. Selain Allah dan kekudusan yang merefleksikan karakter Allah yang kudus itu, tidak ada yang lebih penting dan berharga dari perkawinan. Seorang suami tidak boleh lebih mementingkan pekerjaannya daripada istrinya. Seorang istri tidak boleh lebih mementingkan anaknya daripada suaminya. Maka saudara-saudara yang muda nanti mau menikah, lihat baik-baik apakah laki-laki atau perempuan ini mesti beda jenis ya. Laki-laki atau perempuan yang saya hadapi ini seumur hidup saya setelah Tuhan
saya akan jadikan dia sebagai prioritas. Mau enggak? Saudara mau korban waktu, korban tenaga, mau berantem sama dia tapi tetap mau cinta dia. Bisa enggak? Kalau enggak bisa, jangan nikahi dia. Jangan nodai relasi perkawinan itu, karena itu merefleksikan kemuliaan Allah. Allah sangat menghargai itu. Segala sesuatu yang membawa manusia kepada persinahan atau yang membawa kita untuk menghancurkan relasi perkawinan itu harus disingkirkan. Saya pakai contoh yang paling sederhana. Stefani itu kan anak ya cuman satu itu, dan dia bisa memanfaatkan situasi. Politisi yang baik itu. Dia kalau berantem sama mamanya dia selalu datang sama saya. Ya, namanya anak perempuan, saya hajar sih. Tapi mungkin kalau saya punya anak laki-laki saya bisa hajar lebih parah dari itu. Sehingga kalau ada waktu di mana kemudian dia berantem sama mamanya, nanti dia datang, wah mama itu begini. Saya selalu kalimat, kadang-kadang saya tanya Vicaris Grace, ada apa? Tetapi sebelum saya pergi, saya selalu bilang begini, Stefani, kamu ingat ya, kamu bilang kamu benci mama, saya kasih tahu, papa kasih tahu kamu, mama dan papa ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kamu benci mama, kamu menempatkan diri sebagai lawannya papa juga. Tapi mama yang pukul, mama salah dan seterusnya. Mama itu istrinya papa. Pernah satu kali dia bilang, Stefani ini anak papa atau bukan? Ya kamu anaknya saya. Tetapi relasi papa dan anak tidak lebih penting daripada relasi suami dan istri. Sekarang itu anak 5 tahun, sudah mesti belajar. Setiap kali kalau saya mau ngobrol sama dia tentang keributan dia dengan Vicaris Grace, ya kalau dia ribut sama saya kan dia pergi ke Vicaris Grace. Tapi kalau dia ribut dengan mamanya lalu dia datang sama saya, sebelum kami datang dan ngobrol dengan mamanya, selalu saya bilang, ingat, kamu nih tidak lebih penting dari mama. Karena Tuhan bilang apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Stefani ini manusia. Stefani nggak boleh pisahkan papa dan mama. Dia mau suka, dia mau nggak suka, itu faktanya. Anak saja nggak boleh, apalagi pria idaman lain, wanita idaman lain, yang nggak ada hubungan sama sekali. Saudara saya harus berani untuk kemudian mengalami ini, luka. Saya masih ingat di sini nih, ada yang datang kemudian ngobrol, lalu kemudian saya bilang nggak bisa, kamu harus kembali sama suami kamu atau istrinya kamu itu kalau seandainya ada orang terjadi kamu harus kembali ke jadi suami istri sudah betul-betul sudah gontok-gontokan karena salah satu memang belum dalam tanda petik secara fisik belum menjalani relasi sampai kepada konteks persinahan, namun kan hatinya itu sudah terpaut kepada yang will-nya itulah gitu. Lalu kemudian waktu ngobrol saya bilang ini harus rujuk kembali. Lalu kemudian saya tanya yang perempuan bisa nggak? Bisa. Yang laki-laki bisa nggak? Bisa. Lalu setelah mereka mau pisah sebelum naik mobil saya bilang mungkin saya janjian dengan yang laki-laki 2 hari lagi datang. Lalu kami ngobrol di sini dengan yang laki-laki. Baru ketahuan ternyata yang perempuan yang wanita idaman yang lain itu ternyata sahabat dia waktu dulu masih sekolah gitu. Jadi ini orang anak muda sekarang bilang CLBK gitu. Dan dia bilang wah selama ini kami dekat Pak. Saya rasa saya sudah betul-betul cinta dia. Jadi kalau saya tinggalkan tuh luka. Saya ingat ini. Tuhan Yesus bilang potong tangan, cungkil mata. Itu luka dan itu menyakitkan. Dalam konteks ketaatan dan memelihara kekudusan. Di dalam konteks saudara dan saya menjaga kekudusan kehidupan keluarga. Keutuhan kehidupan keluarga kadang-kadang melibatkan luka, bukan? Tetapi tidak ada kenikmatan, tidak ada sesuatu yang lebih berharga pertama dari Allah dan kekudusannya. Yang kedua, tidak ada yang lebih berharga daripada keluarga yang Allah percayakan kepada saudara dan saya. Maka relasi ini harus dijaga. Saudara jangan menafsirkan terlalu jauh karena saya sudah kasih hint di atas bahwa keluarga bukan berhala. Maka jangan sampai keluarga bawa saudara dan saya kepada dosa. Tetapi pada saat yang sama, di luar daripada konteks pribadi Allah dan kekudusan, relasi pernikahan ini tidak boleh dimasuki dan dinodai oleh siapapun. Ini harus dijaga, harus dipelihara dengan baik. Mertua nggak boleh, orang tua nggak boleh. Saudara kalau ada yang lihat ini ada jemaat di Lampung, saya pernah memberkati salah satu jemaat di Lampung dan sementara khotbah dari mimbar kemudian saya ngomong sama ibu dari yang perempuan.
Karena ibu dari yang laki-laki nggak ada, sama yang ibu dari yang pihak perempuan saya bilang, ibu ingat, jangan terlalu banyak campur urusan keluarga ini. Ini periuk baru, dapur baru. Ini keluarga baru, jangan banyak campur. Karena apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Kadang-kadang bapak-bapak itu kan, ya sudahlah kalau sudah menikah dia tidak terlalu peduli. Ibu-ibu itu terlalu cinta. Apalagi kalau itu anak laki-lakinya. Jadi yang menjadi persoalan bagi keluarga anak itu bukan kebencian, cinta sebenarnya. Datang ke rumah, lalu kemudian dia lihat apa? Ih, kok anak saya makan cuman ini, kerja capek-capek, apakah cukup sehat? Lalu dia bilang sama istri, sudah kamu gak usah masak, biar saya aja yang masak. Tersinggung dia itu. Jadi istri kemudian hanya duduk saja, setelah 1 minggu nanti ngomong sama anak laki-lakinya. Selama saya di sini saya nggak lihat istri kamu kerja. Lah, padahal semua pekerjaan diambil alih sama mertua. Mertua yang seperti ini harus segera dipulangkan. Kirim pulang. Sebelum dia merusak sesuatu yang suci, sesuatu yang berharga, yang dikuduskan oleh Tuhan. Kirim pulang. Kecuali kalau dia mau datang, bikin perjanjian itu. Bila perlu hitam di atas putih. Urusan keluarga kami tidak dicampuri oleh Anda. Saya masih ingat papa saya. Waktu kami pergi ke Kupang, lalu kemudian semua yang Stefani mau itu dia kasih. Lalu waktu semua dia kasih, saya bilang, papa gak bisa begitulah. Dia bilang, enggak apa-apa, ini cucu saya mau kasih apa saja. Lalu saya bilang, Pak itu anak saya. Dengan sederhana dia bilang begini, tapi Tama, ini rumah saya. Saudara bisa mengerti, ini rumah saya itu apa? Saya bilang oke. Dalam hati saya, papa kan kepala keluarga di situ, saya ada di situ ya, oke. Waktu saya ada di sini, mama ada di sini, papa saya tidak datang tapi mama kirim duit. Lalu kemudian mau beli macam-macam untuk Stefani, saya bilang itu anak terlalu kecil, beli macam-macam tidak bisa. Papa saya telepon. Apa salahnya saya beli sesuatu, kirim uang untuk beli untuk cucu saya? Saya bilang, papa ingat, ini keluarga saya dan ini rumah saya. Gak jadi kirim. Ya, ada masa di mana saudara dan saya mesti lihat bahwa keluarga itu begitu berharga. Tidak boleh ada orang lain masuk. Jaga baik-baik. Tuhan Yesus bilang cungkil mata, potong tangan. Jika itu kemudian akan menghancurkan keluarga. Ini bukan cuma bilang dosa, tapi ini juga bilang kekudusan keluarga. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu untuk firman yang mengingatkan kami untuk kembali kepada kebenaran, mencintai Allah dengan menjaga kekudusan eksternal dan internal. Kami bersyukur karena firman ini menjaga kami supaya kami mengambil jarak secara radikal dari dosa dan mengejar kekudusan. Tolong kami supaya hati kami terpelihara oleh Tuhan. Kami adalah manusia berdosa yang secara natural cenderung kepada dosa. Biarlah firman-Mu memimpin kami supaya kami bertarung melawan dosa. Bergumul dengan dosa. Beranugerahlah bagi kami supaya kami memenangkan pertarungan itu dan makin lama makin serupa dengan Allah kami yang suci dan kudus itu. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami, yang muda, supaya kami boleh diarahkan oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Jika kami dipimpin untuk memasuki keluarga, kehidupan berkeluarga, biarlah dipimpin oleh Tuhan untuk memasuki kehidupan keluarga yang benar dengan orang yang tepat sebagaimana yang Tuhan rencanakan. Jika kami sudah berkeluarga, kiranya Tuhan pimpin supaya kami boleh menjaga sedemikian sehingga kekudusan keluarga itu terpelihara dengan baik. Sebagaimana apa yang Tuhan mau. Biarlah cinta kasih Tuhan yang dinyatakan kepada kami itu, kami refleksikan juga di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.